Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jadi pertemuan ini Bapak akan membahas tentang pengaruh budaya India dan masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi pertemuan ini itu yang Bapak bahas. Mungkin langsung saja ke materi ya. Jadi yang pertama itu Bapak akan membahas dulu perkembangan kebudayaan dan agama Hindu. Perkembangan kebudayaan dan agama Hindu bermula dari terjadinya perpindahan bangsa Arya ke kawasan Hindustan pada abad ke-15 sebelum Masehi secara bergelombang dalam kelompok-kelompok besar melalui celah Khyber. Perpindahan bangsa Arya tersebut menyebabkan terjadinya percampuran kebudayaan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Sumber ajaran agama Hindu yang terdapat pada kitab Veda yang ditulis dalam 4 bagian. Jadi ini yang ditulis itu yang pertama itu Rig Veda. Rig Veda itu berisi syair pujian, jadi seperti syair untuk pujian kepada dewa Samweda. Samweda ini berisi nyanyian pada waktu melaksanakan upacara. Terus yang ketiga ini Yajurveda, berisi doa-doa yang diucapkan pada waktu upacara dengan diiringi penyajian Rigveda dan nyanyian Samweda. Ini ada 4. Jadi ini yang keempatnya Atharvaveda, berisi mantra-mantra yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti sihir, seperti ilmu gaib. Terus bangsa Arya yang menguasai kawasan tersebut berusaha keras menjaga kekuasaannya agar posisinya tetap berada di atas bangsa Dravida. Jadi ada hendak bangsa Arya kalah dengan bangsa Dravida. Untuk kepentingan tersebut mereka kemudian membagi masyarakat dalam kelas tersebut kasta. Jadi di sini dibuatnya seperti kasta. Jadi yang pertama itu ini ada 4 kasta di sini. Yang pertama kasta Brahmana, yang kedua kasta Ksatria, terus yang ketiga kasta Waisya, yang keempat kasta Sudra. Yang kasta Brahmana yang pertama itu terdiri dari kaumnya seperti pendeta, orang-orang yang pintar, ya itu pintar. Terus yang kedua itu kasta Ksatria. Nah, jadi terdiri atas orang-orang yang duduk di pemerintahan seperti tentara, raja, dan di keluarga raja. Terus ketiga kasta Waisya terdiri atas para petani dan pedagang. Nah, jadi yang pertama itu yang paling atas itu adalah Brahmana, yang kedua Ksatria, yang ketiga Waisya, terus yang keempat ini terdiri atas para yang paling bawah. Jadi ini seperti tukang, pelayan, para buruh.
Jadi itu kasta-kastanya ada 4 tingkatan. Terus perkembangan kebudayaan dan agama Buddha. Yang pertama tadi agama Hindu. Nah, ini yang agama Buddha. Fase Buddha merupakan fase di mana ajaran Hindu di India mengalami kemunduran akibat dari munculnya ajaran baru, yakni ajaran Buddha. Agama Buddha merupakan ajaran yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Ia merupakan seorang putra mahkota dari Raja Sodana dari kerajaan Kosla di Kapilawastu. Ajaran Buddha merupakan akibat dari reaksi yang munculnya kaum Brahmana. Terus di sini ajaran tentang 8 jalur kebenaran tersebut tercantum dalam kitab Tripitaka, yang berarti 3 keranjang. Tripitaka dibagi menjadi 3 bab sebagai berikut, yaitu pertama Vinaya-Pitaka berisi tentang ajaran dan khotbah Buddha. Terus yang kedua Suttanta-Pitaka berisi tentang percakapan Buddha. Terus yang ketiga Dharma-Pitaka berisi tentang keterangan tentang tata tertib yang harus dijalankan oleh penganut Buddha. Terus selanjutnya masuknya pengaruh kebudayaan India ke Indonesia. Nah, masuknya pada mulanya hubungan antara Indonesia dengan India dalam bentuk hubungan dagang. Jadi di sini sangat seperti tertuju ke melalui dagang. Perkembangan India ini pada mulanya agama Hindu yang berkembang dan mempunyai banyak pengikut di Indonesia. Sebenarnya agama Buddha juga sudah masuk, namun belum berkembang. Hal ini terbukti dari agama yang dipeluk oleh Raja Malawarman dari Kutai dan Raja Purnamawarman dari Tarumanagara, yakni agama Hindu. Terus teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, ini jadi Bapak di sini akan membahas tentang teori-teorinya. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori yang ini Brahmana mengatakan bahwa kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Terus para Brahmana mendapat undangan dari penguasa di Nusantara untuk mengajarkan agama kepada raja dan pemimpin upacara-upacara keagamaan. Terus yang kedua, teori kesatria. Teori kesatria mengatakan bahwa kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para kaum kesatria atau para prajurit. Terus yang ketiga ini teori Waisa. Teori Waisa mengatakan bahwa agama Hindu yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Jadi teori ini mengatakan melalui jalur dagang. Terus teori Sudra. Teori Sudra mengatakan bahwa kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para kaum Sudra. Jadi setiap teori itu mengatakan bahwa teori mereka yang membawa
kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia. Teori Sudra. Alasannya karena mereka dianggap sebagai orang-orang buangan dan hanya hidup sebagai budak, sehingga mereka datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengubah kehidupannya. Jadi kenapa jadi masuk di Indonesia? Jadi anggapannya seperti ini, seperti tidak dihargai di India dia, jadi mungkin mengubah kehidupannya jadi pindah ke Indonesia. Nah, terus teori arus balik. Teori arus balik ditemukan oleh P.D.K. Boch yang mengemukakan peranan bangsa Indonesia sendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu. Penyebaran budaya Indonesia sendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu. Akibat interaksi ini dengan para pedagang India di Indonesia, terbentuk masyarakat Hindu terdidik yang dikenal dengan Sangha. Mereka giat mempelajari bangsa Sanskerta. Oke, mungkin waktunya sudah hampir habis, jadi mungkin minggu depan Bapak akan membahas tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Mungkin waktunya sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.